wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku kelas 3A, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk melanjutkan materi kemarin, kita masuk ke pembelajaran yang keempat, halaman 124. 124 ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan sebuah ekosistem atau sebuah pola hidup. Sini ada gambar pongpong, kupu-kupu, kemudian ini adalah pohon, ayam, itik dan telur. Kemudian di sini gambar 125 adalah telur, kemudian siklusnya adalah telur, ulat, pongpong jadi kupu-kupu. Nah, ini gambar ini menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat, ulat makan daun dan sebagainya sehingga menjadi kupu-kupu yang indah. Lanjut, cerita sekatapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, ini contoh. Jadi tahap pertama adalah telur itu silakan di bahasa masing-masing. Ada telur seperti apa modelnya, kemudian telur nempel di daun dan sebagainya seperti itu modelnya. Telur nempel di daun jumlah sekian puluh dan sebagainya. Kemudian kita lihat halaman ke 126. Kedua ulat seperti apa? Apakah kalian jijik atau tidak? Ulat itu makan apa dan sebagainya. Setelah ulat, kemudian ke pongpong. Pongpong itu nempel di dahan, kemudian dia ada sedikit kayak rumah itu, rumah gantung ya. Kemudian setelah itu dia berapa hari menjadi kupu-kupu. Ini kemudian lanjut, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Ini silakan ada kupu-kupu. Tugasnya kalian membuat pertanyaan atau soal tentang kupu-kupu tersebut. Lanjut halaman 127. Di sini ada jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerakan sesuai dengan daur hidup kupu-kupu. Ini gerakannya, gerakan 1, 2, dan 3. Ini gerakan daur hidup kupu-kupu. 1 gerak telur, 2 gerak ulat, 3 adalah gerak kepompong karena dia berdiri, dan 4 adalah gerak menari atau bergerak seperti kupu-kupu. Kemudian cobalah pertanyaan berikut sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. 1. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Silahkan tulis dari 4 gambar itu dan alasannya apa. Kemudian manakah gerakan yang paling mudah kamu kerjakan? Silahkan tulis juga, ya kan? Setelah itu, ini amati gerakan yang dilakukan temanmu, kemudian tulis saran untuk perbaikan temanmu. Misal ada temanmu menirukan gerakan kupu-kupu, gerakan apa yang dia tirukan? Ketika tidak sesuai dengan gambar gerakan tadi, tolong dikasih saran, ya. Lanjut ke halaman 130. Di sini kita lewati saja, kita langsung pada pembelajaran yang kelima. Perhatikan gambar daur hidup katak. Katak hampir sama dengan kupu-kupu. Dari mulai ini kan katak dewasa, dia bertelur, kemudian menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda. Istilah kita kecebong, sini biasa lebih mudah kecebong. Lanjut, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 sistem tahapan daur hidup. Silakan lihat. Kemudian manakah tahapan yang paling penting menurutmu dari keempat tahapan tadi? Telur, ludruk, katak muda, katak dewasa. Silakan tulis. Juga sama, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Silakan tulis juga. Ini. Kemudian tulis sasaranmu. Temanmu dapat saling menghargai perbedaan ketika perbedaan akan keberanian. Di sini silakan tulis juga. Baca dan ditulis silakan. Dan lanjut ke halaman 134. Tuliskan saran temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Jika memegang katak tidak berani, maka silakan sarannya seperti apa agar dia berani memegang katak tersebut. Kita lanjut ke halaman 134. Masih penyu berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindungi adalah dengan membuat penangkaran penyu. Ini
Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 anak penyu. Berapakah banyak anak penyu semua? Jadi setiap bak mempunyai 130 anak penyu. Nah, ada 7 bak, jadi tinggal 7 kali 130. Silakan di sini. Dan ini adalah contoh tadi. Ini saya kerjakan juga, buatlah soal cerita untuk soal berikut ini, lalu hitunglah hasilnya. Ini misal kasih tahu, misal kalian pergi ke sebuah penangkaran buaya kasarnya lah. Buaya ada 4 kolam. Nah, buaya itu ketika ada 4 kolam, kemudian masing-masing buaya, masing-masing kolam itu, si buaya itu memiliki 300 ekor telur misal. Jadi berarti kan 300 telur kali 4 buaya gitu, atau kali 4. Itu saja mungkin anak-anakku, agar tidak panjang lebar. Semoga tadi bisa menjadi inspirasi kita, walaupun kita daring, kita tetap semangat. Ustaz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.